Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Yusuf Fitri, NIM M1C11930, akan membacakan hasil PPT saya, PowerPoint saya tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan etika. Yang berjudul Peraturan Menteri Kepekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Yang pertama adalah bab 1 tentang ketentuan umum. Pada pasal 1 terdapat jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Yang ketiga, sistem manajemen keselamatan konstruksi yang disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Yang keempat, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang kelima, penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya atau disingkat dengan PMPM, pekerjaan konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Yang ketujuh, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang. Yang kedelapan, risiko keselamatan konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipengaruhi, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan. Penilaian risiko keselamatan konstruksi adalah perhitungan besaran potensi. Dan yang ke-10, program mutu adalah dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu. Pada bab 2, itu terdapat penerapan SMKK. Pada penerapan SMKK, terdapat 7 bagian. Bagian pertama yaitu terdapat pasal 2, bagian kedua itu adalah rancangan konseptual SMKK, terdiri dari pasal 3, 4, dan 5. Bagian ketiga adalah RKK, terdiri dari pasal 6, 7, 8, 9, pasal 10, 11, 12, 13, dan 14. Bagian keempat ada RKPK dan program mutu. Pada terdapat pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Bagian kelima ada RKKPL, terdapat pasal 18. Bagian keenam ada RMPLL, terdapat pasal 19. Dan bagian ketujuh yaitu penerapan SMKK pada tahap pembangunan. Pada paragraf umum terdiri dari pasal 20, paragraf 2 atau tahap pemilihan penyedia jasa terdiri dari pasal 21, 22, dan 23. Paragraf 3 yaitu tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari pasal 24, pasal 25, 26, 27, 28, dan 29. Dan yang terakhir ada paragraf keempat yaitu tahap serah terima pekerjaan, itu terdiri dari pasal 30, 31, dan 32. Pada bab 3 itu terdapat komponen kegiatan penerapan SMKK. Pada penerapan komponen SMKK ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama yaitu bagian yang
menerapkan pasal 33. Dan bagian kedua yaitu risiko keselamatan konstruksi terdapat pasal 34, dan bagian kedua yang terdiri dari unit keselamatan konstruksi itu terdapat pada pasal 35, 36, 37, dan 38, dan bagian ketiga tentang biaya penerapan SMKK itu terdapat pasal 39, 40, dan 41. Bagian keempat yaitu tentang pembinaan dan pengawasan. Ini terdiri dari pasal 42, pasal 43, pasal 44 tentang konstruksi, dan bagian kelima itu ada ketentuan pilihan terdiri dari pasal 45, dan bagian kelima untuk penutup itu terdiri dari pasal 46 dan pasal 47. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.